ROSI Rosi Purhadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Rosi. Vlog saya kali ini ingin bercerita tentang perkembangan tanaman pada keranjang laundry dengan kompos mandiri yang berada di tengahnya. Mulai dari pindah tanam hingga panen, khususnya pada tanaman yang menggunakan metode pertama yang udah dijelasin ya di vlog sebelumnya. Nah, terlihat cukup subur kan ya? Itu karena banyaknya gizi dan unsur hara terutama dari kompos. Kita tahu teman Rosi, kompos menjadi sebuah alternatif untuk mengolah sampah menjadi wujud baru yang dapat dimanfaatkan kembali oleh manusia dan juga lingkungannya. Oke, terlihat kali ini 3 hari setelah pindah tanam ya, dari yang sudah kita semaikan sebelumnya. Nah, kalau yang ini adalah penampilan dari tanaman di keranjang laundry dengan usia kurang lebih 1 minggu setelah pindah tanam, atau tepatnya 8 hari setelah pindah tanam. Seperti ini penampilannya. Oke. Nah, kalau yang di samping ini adalah menggunakan metode kedua. Jadi dia memang 1 minggu setelah metode pertama yang saya lakukan. Nah, kalau yang ini adalah pertumbuhan dari tanaman pada bagian atasnya masih dalam usia 1 minggu setelah pindah tanam. Seperti ini penampilannya. Jadi kayaknya sih tumbuhnya jangkung nih si selada. Oke, namanya juga eksperimen ya, dan mudah-mudahan ini tumbuh subur gitu. Dan komposnya dari kompos kita sendiri, kompos buatan kita sendiri dengan memanfaatkan sampah. Nah, kalau yang ini teman Rosi adalah usia 12 hari setelah pindah tanam. Jadi karena adanya hujan yang sangat lebat, kemudian juga disertai dengan angin, dan hujan itu nggak sebentar teman Rosi, hujannya lama banget, 1 hari 1 malam. Jadi terlihat daunnya itu seperti kedinginan, jadi seperti habis dalam masuk freezer. Nah, kalau bagian sampingnya seperti ini, cukup aman sih untuk dari bagian samping metode keduanya. Tapi sayang kalau untuk metode pertamanya ya seperti ini penampilannya. Dan pada saat ini juga masih metode ketiga belum kita kerjakan. Dan cerita metode pertama, kedua, ketiga udah diceritakan pada vlog sebelumnya ya. Nah, kalau ini kondisi pada bagian atasnya 12 hari setelah pindah tanam. Oke, kita masuk pada usia 19 hari setelah pindah tanam. Kurang lebih 3 minggu ya, sudah usia dari tanaman pada keranjang laundry ini. Dengan menggunakan kompos mandiri, pada bagian tengahnya praktis banget teman Rosi, kita memanfaatkan mengelola sampah organik kita untuk menjadi lebih bermanfaat buat tanaman kita, dan juga hasilnya sangat sehat bagi tubuh kita karena ini termasuk tanaman organik yang sangat disukai di semua kalangan ya. Oke,
seperti ini penampilannya kalau ini pada posisi samping atau metode kedua. Nah, kalau bagian atasnya begini penampilannya, jadi cukup tumpang tindih antara selada satu dengan selada yang lainnya. Dan juga di sini saya coba menanam dari kates Jepang yang sebenarnya saya beli dari pasar, kemudian udah saya masukin kulkas berhari-hari di kulkas biasa ya. Terus saya tancapin begitu aja, ternyata bisa ada pucuknya, tapi nggak tahu apakah bertahan lama atau tidak. Oke, kemudian yang ini adalah berusia 1 bulan atau 30 hari setelah pindah tanam untuk metode pertamanya. Jadi daunnya hancur sih ini namanya. Jadi karena dia kena angin, hujan, dan kebetulan di daerah saya di Samarinda pada bulan-bulan ini hujan terus-menerus terjadi, dan sepertinya juga menjadi berkah buat tanaman walaupun ada sebagian yang kedinginan karena cuaca yang ekstrim. Oke, ini pada bagian sampingnya, dan ini udah ada metode ketiga yang saya lakukan. Jadi saya langsung masukin saja benihnya dan beginilah penampilannya. Gak usah ditiru ya kalau yang begini, karena ini merupakan eksperimen saya apakah dia mampu bertahan dengan hidup yang berjejal-jejal di antara kawat nyamuk. Yang saya bilang kawat nyamuk ya karena saya menggunakan kawat nyamuk untuk memudahkan dia masuk ke dalam media tanamnya ini, karena lubang dari keranjang laundry ini cukup kecil. Maksudnya sih biar lebih mudah tadinya, jadi kita menggunakan kawat nyamuk. Oke, kalau yang ini adalah penampilan usia 35 hari setelah pindah tanam. Jadi seperti ini, dan ini udah bisa kita panen. Kalau yang pada bagian atas tanaman seladanya udah kita panen sebelumnya, jadi kita tidak sempat untuk memvideokannya. Cukup jangkung-jangkung juga, dan ini yang menjulur. Ada selada yang menjulur, tapi nggak apa ya, penampilannya agak kurang bagus, tapi ya masih lumayan, masih bisa kita manfaatkan daunnya. Oke, seperti ini untuk sampingnya dan pada bagian belakang juga. Nah, ini dia. Jadi kita teman Rosi bisa panen kapanpun kita mau ya. Tentunya dengan usia yang cukup, tapi kalaupun dia masih baby pok choy, ya nggak masalah juga gitu, asal jangan ketuaan ya. Kalau ketuaan sih katanya, dan saya juga belum pernah mencobanya, itu rasanya akan pahit, jadi kurang sip untuk dinikmati. Dan rasanya crunchy banget loh teman Rosi, ini bener-bener karena mungkin masih segar ya. Nah, saatnya yang ditunggu-tunggu adalah kita panen. Jadi kita panen, usianya sudah cukup dan lumayan loh teman Rosi. Tuh kan hasilnya, gede-gede pokcoynya. Kita bisa menikmati sayuran organik kita sendiri. Tuh lumayan kan buat kita masak dalam 1 hari cukup. Oke, segitu dulu cerita dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Bye-bye.